masyarakatnya. Dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya. Lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Ada Dajjal, tunjukkan kuburannya. Ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan, keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini, ikutlah pada ini, karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu. Berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina. Tapi disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya yang mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah, gitu kan. Akhirnya keluarlah pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW, tadi saya bilang, keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan, ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas ya, tanda lahir. Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Bayda tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga. Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air, dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan, silakan memimpin, hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi.